Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang Korea Selatan. Untuk anggota kami terdiri dari Ramadan Oka dengan NIM 223, Ardi Fahrun dengan NIM 219, Syaukia dengan NIM 336, dan Umi Fadilah dengan NIM 208. Saya akan menyampaikan sedikit tentang sejarah Korea Selatan. Korea Selatan dimulai dari peradaban yang berada di Manchuria dan semenanjung Korea, yaitu tepatnya pada zaman Paleolitikum sekitar 700.000 sampai 500.000 tahun sebelum Masehi. Pada masa ini ditandai dengan dibuatnya alat-alat berburu dari tanduk binatang dan juga batu. Pada masa ini, masyarakat memenuhi kebutuhan hidup dengan cara berburu dan juga mencari tumbuhan untuk memenuhi kehidupan. Pada tahun 8000 sebelum Masehi, masyarakat sudah mulai berkembang dan menggunakan alat yang lebih berkembang dari zaman sebelumnya, dari masa-masa sebelumnya untuk bertahan hidup. Dan pada masa ini, masyarakat sudah terbentuk dalam kelompok-kelompok kecil yang dipimpin oleh seorang ketua kepala suku atau ketua kelompok. Dan masa ini juga disirikan dengan ditemukannya tembikar yang berpola sisir. Kemudian kelompok-kelompok masyarakat yang sudah terbentuk sebelumnya memiliki ketua kelompok atau kepala-kepala suku. Kepala-kepala suku ini kemudian berembuk dan bekerjasama bersatu untuk membentuk sebuah negara, yaitu negara Gojoseon. Masa ini terjadi pada saat zaman perunggu, yaitu sekitar abad ke-15 sampai abad ke-10 sebelum Masehi. Dan pada masa Gojoseon, Korea mengalami kemajuan politik yang cukup baik dan berbentuk negara kesatuan. Gojoseon dipimpin oleh raja-raja yang kemudian dilanjutkan oleh keturunan-keturunan raja-raja selanjutnya. Gojoseon kemudian runtuh pada tahun 108 sebelum Masehi karena berperang dengan dinasti Han. Setelah 1 tahun berperang dengan dinasti Han, kemudian Gojoseon runtuh. Kelompok-kelompok masyarakat yang memang sudah ada di semenanjung Korea dan Manchuria itu memiliki negara-negara kecil, yaitu ada Goguryeo, Bakche, dan Silla. Negara-negara kecil ini adalah negara-negara yang mengalami perkembangan pada masa akhir Gojoseon. Goguryeo adalah salah satu negara bagian yang berdiri pada 37 sebelum Masehi. Pada tahun 37 sebelum Masehi, Goguryeo memiliki kekuatan yang cukup besar dan bisa mengendalikan wilayah Manchuria dan semenanjung Korea. Pada masa ini juga lembaga pendidikan mulai berkembang dan juga budaya Buddha memiliki pengaruh yang sangat besar pada masyarakat. Kemudian ada negara lainnya yaitu Bakche yang berdiri pada tahun 18 sebelum Masehi. Pada negara ini salah satu ciri khasnya adalah memiliki lahan pertanian yang sangat subur. Kemudian sistem pemerintahan negara Bakche juga sistem pemerintahan yang kuat. Kemudian Bakche ini membuka komunikasi dengan negara luar, yaitu Jepang. Kemudian ada negara kecil lainnya yaitu Silla yang berdiri pada tahun 57 sebelum Masehi dan berada di wilayah bagian timur Sungai Nakdongang. Silla mengalami perkembangan yang lebih lambat dibandingkan negara-negara seperti Goguryeo dan Bakche. Tapi kelambatan ini tidak berlangsung cukup lama karena akhirnya Silla bisa mengimbangi, bahkan melebihi Bakche dan Goguryeo dalam hal politik. Kemudian juga Silla menjalin kerjasama dengan Cina Tang. Nah, kekuatan Silla ini sangat besar, bahkan bisa menguasai wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Goguryeo dan Bakche. Besarnya kekuatan Silla ini akhirnya membuat Goguryeo ini berada di bawah kekuasaan Silla. Dan masa-masa ini akhirnya disebut sebagai masa Silla bersatu. Masa ini ditandai dengan kedamaian dan kesejahteraan pada rakyatnya, kemudian juga pengaruh budaya Buddha yang sangat besar juga memiliki pengaruh pada masyarakat. Nah,
Sila Bersatu ini terletak di semenanjung Korea bagian selatan. Pada masa ini juga terbentuknya negara yang disebut Balhae. Negara ini berada di semenanjung Korea bagian utara yang memiliki perkembangan teritorial yang sangat baik. Kemudian negara ini juga dijuluki sebagai negara makmur di timur atau biasa disebut dengan Hakdong Songguk. Balhae mengalami kemunduran pada 926. Kemudian Sila yang memang memiliki kekuatan yang sangat besar akhirnya bergabung dengan sebuah negara yang bernama Goryeo yang kemudian berdiri pada tahun 918. Goryeo mengalami perkembangan yang sangat baik, salah satunya itu dalam hal pendidikan yang ditandai dengan didirikannya lembaga pendidikan tinggi nasional atau dikenal dengan Bukjagon. Kemudian pada masa pemerintahan Goryeo ini, pemerintahan Goryeo mengadopsi sistem pemerintahan dari Cina. Kemudian juga luas wilayah pada masa Goryeo ini sangat luas dan bahkan menjalankan kerjasama dengan negara-negara luar, yaitu salah satunya adalah dinasti Song. Kemudian juga ada Asia Tengah, Arab, Asia Tenggara, dan juga Jepang. Goryeo ini runtuh pada tahun 1392 setelah mengalami beberapa konflik yang puncaknya itu adalah penggulingan oleh Raja Taejo. Setelah runtuhnya Goryeo, berdirilah sebuah kerajaan bernama Joseon. Joseon ini berbasis di Hanyang yang sekarang dikenal dengan Seoul. Nah, Joseon ini menutup diri untuk berkomunikasi dengan negara lain, kecuali Cina. Mereka tetap berkomunikasi dengan Cina. Kemudian juga Joseon memiliki sistem pemerintahan yang cukup stabil dengan dipimpin oleh Raja Taejo. Salah satu sistem pemerintahan yang cukup terkenal yaitu 6 kementerian Joseon yang menteri-menterinya ini bertanggung jawab langsung kepada Raja Joseon. Masa Joseon ini ditandai dengan kemajuan yang sangat pesat, yaitu salah satunya adalah ditemukannya Hangul atau huruf Korea yang kemudian jadi hingga sekarang digunakan untuk jadi huruf Korea. Kemudian juga ditemukannya alat ukur hujan, juga ditemukannya alat untuk pencetak buku tapi dengan jumlah yang sangat besar. Kemudian juga ditemukannya jam matahari. Pada masa ini juga akses pendidikan sangat lancar karena akhirnya masyarakat Korea memiliki akses yang lebih banyak untuk mendapat pendidikan. Perkembangan budaya yang terjadi pada masa Joseon ini juga sangat pesat. Bahkan ditemukannya ada drama tari topeng. Seperti itu. Perkembangan Joseon ini sempat mengalami konflik dengan Jepang. Karena Jepang ini ingin mendapat keuntungan lebih dalam hubungan perdagangan yang dijalankan antara Joseon dan Jepang. Tapi karena Joseon ini lebih banyak menutup komunikasi dengan negara luar, akhirnya Jepang ini mengganggu Joseon. Salah satunya itu dengan gangguan peristiwa yang dikenal dengan gangguan 3 pelabuhan, yaitu yang terjadi pada 1510. Kemudian juga ada gangguan yang dilakukan oleh bajak laut Jepang, yaitu pada 1555. Setelah kekacauan atau gangguan yang dilakukan oleh Jepang sebelumnya, kemudian Jepang kembali menginvasi Joseon pada 1593 yang kemudian dikenal dengan Perang Imjin. Perang ini berlangsung selama 7 tahun. Kemudian dengan kuatnya militer dari Joseon, akhirnya Jepang menarik pasukannya yang berada di Joseon. Tapi penarikan ini tidak berlangsung lama karena pada 1597 Jepang kembali menginvasi Korea, tepatnya di selat Myeonggayang, tapi akhirnya tidak berhasil. Kemudian pada 1636 Joseon ini dikuasai oleh Manchu setelah diserang oleh Manchu. Dan pada 1789 di Joseon ini terjadi perkembangan agama politik yang sangat cukup pesat, tapi akhirnya perkembangan agama Katolik ini dilarang
dilarang oleh pemerintah Korea yang menyebabkan terjadinya penganiayaan pada penganut agama Katolik. Kemudian Joseon memang di awal sempat menutup komunikasi dengan negara lain, tapi pada pertengahan sempat membuka, tapi hanya dengan komunikasi dengan Jepang. Kemudian menutup kembali komunikasi, menutup akses dengan negara lain, yaitu sekitar tahun 1850 sampai 1860-an pada masa Raja Teo. Hal ini ditandai dengan pengusiran angkatan laut Prancis yang datang ke Korea pada 1866, kemudian juga dipukul mundurnya pasukan angkatan laut Amerika Serikat. Sikap Joseon yang terlalu menutup diri ini tidak sesuai dengan perkembangan zaman pada saat itu, yang kemudian akhirnya menimbulkan konflik antara Jepang dan Korea, yaitu tepatnya pada 1873. Karena adanya konflik yang terjadi antara Korea dan Jepang ini, akhirnya Joseon merubah sikapnya terhadap negara luar dan membuka akses terhadap negara luar. Tapi sikap ini ternyata tidak memiliki pengaruh yang baik, karena akhirnya Jepang justru memberikan tekanan kepada Joseon. Nah, pada 1987 Joseon akhirnya merubah nama menjadi Kekaisaran Korea, dan sistem pemerintahannya diganti menjadi sistem pintu terbuka. Jepang mulai menginvasi Joseon pada Kekaisaran Korea pada 1925 setelah menang pada perang darat dengan Rusia. Kemudian menangnya Jepang ini ditandai dengan diberlakukannya perjanjian protektorat kepada masyarakat Korea. Diberlakukannya perjanjian ini menyebabkan masyarakat Korea melakukan demonstrasi dan menentang perjanjian tersebut, hingga menyebabkan perlawanan yang terjadi pada 1905 hingga 1912. Tapi perlawanan yang dilakukan ini tidak cukup kuat untuk memukul mundur pasukan Jepang ataupun mempengaruhi pasukan Jepang untuk tidak memberlakukan perjanjian tersebut, yang menyebabkan akhirnya Korea dikuasai oleh Jepang. Nah, penguasaan Korea oleh Jepang ini diberlakukan dengan sistem Korea dipimpin oleh seorang gubernur jenderal yang memiliki latar belakang militer. Pada masa-masa ini, masyarakat Korea dibatasi kebebasannya. Dibatasinya kebebasan masyarakat Korea ini kemudian menyebabkan masyarakat Korea melakukan perlawanan dengan cara berdemonstrasi. Demonstrasi yang dilakukan ini akhirnya menyebabkan diberikannya kebebasan kepada masyarakat Korea, diberikan kebebasan untuk berkumpul dan berekspresi. Pada masa-masa ini kemudian masyarakat Korea membentuk sebuah partai politik pada 1927 yang dikenal dengan nama Masyarakat Korea. Dan juga pada masa itu partai komunis mulai terbentuk di Korea. Pada tahun 1932 sampai 1945, Jepang masih tetap menguasai Korea. Bahkan mengeksploitasi sumber daya yang ada di Korea, kemudian juga melarang penggunaan bahasa Korea di Korea sendiri. Kemudian nama warga masyarakat Korea harus diganti menggunakan nama-nama Jepang. Kemudian diberlakukannya juga wajib militer bagi masyarakat Jepang. Sikap-sikap yang dilakukan oleh Jepang ini kemudian memicu timbulnya rasa nasionalis yang kemudian menyebabkan perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Korea. Salah satu perlawanan yang dilakukan adalah demonstrasi oleh mahasiswa, kemudian pemogokan buruh, kemudian juga pemboikotan produk-produk dari Jepang. Hingga akhirnya di 1945 Jepang kalah pada perang melawan Sekutu, yang menyebabkan Korea ini dikuasai oleh AS dan Rusia. Kekuasaan yang dikuasai oleh AS dan Rusia ini menyebabkan Korea terbagi menjadi dua, tepatnya adanya paralel ke-38 yang menyebabkan AS menguasai Korea bagian selatan dan Rusia menguasai Korea bagian utara. Tapi sebelum itu di tahun 1943 terjadi yang namanya deklarasi Kairo,
deklarasi Kairo yang kemudian membuat yang kemudian berisi bahwa pemimpin sekutu ini berjanji bahwa akan memberikan kemerdekaan pada Korea. Hal tersebut akhirnya dibawa ke PBB yang akhirnya menghasilkan keputusan untuk dilakukannya pemilihan umum untuk memilih Majelis Nasional Korea. Majelis Nasional Korea yang terpilih kemudian menghasilkan keputusan dengan terpilihnya presiden pertama Korea yang bernama Ri Sung-man dan mendeklarasikan kemerdekaan Korea pada 15 Agustus 1948. Oke, aku akan menjelaskan tentang bentuk dan sistem pemerintahan di Korea Selatan. Nah, negara Korea Selatan sendiri menganut sistem presidensial campuran. Nah, setelah itu, di negara Korea Selatan, para presiden dipilih oleh rakyat secara langsung untuk masa jabatan 5 tahun. Dan juga, presiden di negara Korea Selatan dibantu oleh Perdana Menteri dan Dewan Negara yang lazim atau bisa disebut kabinet. Nah, Korea Selatan adalah negara republik. Seperti pada negara-negara demokrasi yang lainnya, Korea Selatan membagi pemerintahnya dalam 3 bagian. Nah, 3 bagian itu adalah eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Nah, lembaga eksekutif adalah presiden yang dibantu oleh para menteri-menteri dan masa jabatannya adalah 5 tahun. Nah, presiden bertindak sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Nah, lembaga legislatif dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, masa jabatannya itu 4 tahun. Pelaksanaan sidang paripurna biasanya dilakukan setahun sekali atau berdasarkan permintaan presiden. Nah, sidang ini terbuka untuk umum, namun dapat berlangsung tertutup. Pengadilan Konstitusional menjadi lembaga tertinggi memegang kekuasaan yudikatif yang terdiri dari 9 hakim yang direkomendasikan oleh Presiden dan Dewan Perwakilan. Hakim akan menjabat selama 6 tahun dan usianya tidak boleh melebihi 65 tahun pada saat terpilih. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem politik Korea Selatan, di mana saya akan menjelaskan pemilu dan partai politiknya. Sistem pemerintahan Korea Selatan menganut sistem plural dan bersifat demokratis serta presidensial. Parlemen di dalam pemerintahan Korea Selatan berjumlah 299 anggota, di mana 80% anggotanya dipilih secara langsung dan sisanya menggunakan sistem perwakilan yang sepadan. Lalu untuk partai politik, di sini saya akan menjelaskan 5 partai politik dari bagian pemerintahan Korea Selatan. Yang pertama itu Partai Saenuri atau yang disebut Saenuri Party. Partai ini merupakan partai konservatif terhadap sayap kanan, di mana hubungan partai ini sangat dekat dengan Amerika Serikat, loyal dan juga patuh. Partai ini memiliki jumlah kursi 172 di parlemen pemerintah Korea Selatan dan telah menjadi bagian dari pemerintah Korea Selatan selama 7 tahun. Lalu ada juga Partai Demokrat. Selanjutnya Partai Demokrat ini merupakan partai utama oposisi yang bersifat liberal, di mana partai ini telah menduduki pemerintahan Korea Selatan selama 10 tahun terakhir. Partai ini berbeda dengan Partai Saenuri, di mana partai ini lebih mendukung kedekatan pertemanan antara Korea Selatan dan Korea Utara dan menentang aliansi Korea Selatan dengan Amerika Serikat. Lalu partai ini juga memiliki kekuatan yang besar dalam menggiring opini publik atau opini masyarakat di Korea Selatan, di mana Partai Demokrat justru menguasai media sosial dan di mana kedekatan anak muda dengan pemerintah itu justru diambil oleh Partai Demokrat. Dan tujuan dari Partai Demokrat ini dengan kedekatan oleh anak muda itu adalah dengan menaruh kampanye-kampanye oleh penentangan peraturan Korea Selatan atau kebijakan pemerintahan Korea Selatan yang baru yang tidak sesuai dengan
keadaan masyarakat atau keadaan rakyat Korea Selatan pada waktu itu. Ketiga, Partai Kebebasan Korea atau Progressive Freedom Party. Partai ini menduduki 18 kursi di parlemen pemerintahan. Selanjutnya ada Partai Demokrat Liberal, di mana Partai Demokrat Liberal ini hanya menduduki 5 kursi di parlemen pemerintahan. Yang terakhir ada Partai Kreatif Korea atau Korea Renewal Party atau Korea Creative Party, yang dimana partai ini sangat sedikit jumlah kursinya yang dimiliki di parlemen pemerintahan Korea Selatan, dimana hanya memiliki 3 kursi. Korea Selatan merupakan salah satu negara yang berada di Asia Timur. Negara ini merupakan salah satu negara maju di Asia Timur selain Jepang. Negara ini memiliki luas tanah seluas 99.700 km persegi. Dari luas wilayah ini, sistem pemerintahan atau pembagian wilayah administrasi di Korea Selatan yaitu ada 9 provinsi, 6 kota metropolitan, 1 kota istimewa, dan 1 kota khusus otonom. Hal ini memudahkan proses pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintahan setempat. Salah satu kota khusus yang dimaksud adalah kota Seoul, yang merupakan ibu kota dari Korea Selatan dan memiliki populasi terpadat dari wilayah yang lainnya. Dan terdapat 6 kota metropolitan dan dapat dibilang sebagai kota administrasi lainnya. Salah satu kota metropolitan yaitu Busan. Busan merupakan salah satu kota metropolitan dari 6 kota metropolitan lainnya, yang dimana memiliki populasi yang terpadat. Dan 1 kota khusus otonom yaitu Sejong yang memiliki padatan penduduk yang kecil. Dan serta Jeju yang terpisah dari pulau utama juga mendapatkan gelar khusus buat wilayahnya. Dari semua bagian khusus yang disebutkan, mereka ini juga memiliki pemimpin yang bertanggung jawab pada daerah mereka yang dipilih oleh rakyat. Korea Selatan juga masih memperlakukan sistem provinsi yang dimana mereka mempunyai 8 provinsi seperti Gyeongjin dan Gangwon.